Drop it. Nggak meledak gitu. Kenapa gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga sehat, berkah, dan bisa terus jadi yang bermanfaat buat semuanya. Masa perang kemerdekaan tidak hanya menghadirkan beragam kisah heroik. Ternyata tidak sedikit kisah-kisah unik dan bernuansa mistis yang dialami sejumlah petarung pahlawan Republik Indonesia. Seperti pengalaman dari Angkatan Udara Republik Indonesia di pedalaman Trenggalek, Jawa Timur. Cerita ini dikutip dari buku yang berjudul Sang Elang, karya Haril Anderson. Pasukan Detasemen Udara Parigi pimpinan Opsir Muda Udara 3 Hananjuddin mengalami kejadian misterius dihadang ribuan pasukan gaib. Kejadiannya itu pada Januari 1949. Awalnya, pasukannya Hananjuddin ini hendak memutus sebuah jembatan tua di lembah Watulimo dengan peledak. Tujuannya demi menghambat laju pergerakan tentara Belanda. Tapi ternyata dalam beberapa percobaan awal, peledak yang ditanam pasukannya Hananjuddin itu nggak meledak. Kenapa gitu kan? Kenapa bahan peledak ini nggak meledak di bawah jembatan itu gitu kan? Akhirnya para pasukannya pulang, ngelapor ke markas sama Hananjuddin. Akhirnya Hananjuddin pun berusaha untuk datang ke seorang tokoh yang mungkin kiai gitu kan di daerah setempat gitu. Dia nanya, "Pak, ini bener emang Pak? Jembatan ini ada yang nungguin gitu? Atau ada penunggunya gitu?" Ternyata kata tokoh-tokoh setempat itu katanya iya gitu. Padahal Hananjuddin itu diminta puasa sama tokoh setempat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala minta pertolongan. Tapi tidak, Hananjuddin malah berangkat langsung gitu kan. Akhirnya diikutin sama anak buahnya Hananjuddin gitu kan. Perasaan ngeri, terus perasaan mencekam gitu kan, makin horor gitu kan. Ternyata hari itu udah beranjak gelap. Akhirnya ketika melewati hutan Watulimo yang orang-orang desa itu katakan agak serem gitu kan, agak mistis di situ gitu kan. Akhirnya salah satu pasukan Hananjuddin ini ngomong, "Dan kayaknya kita urungkan aja dan ya rencana malam ini dan ya." Ditanya sama Hananjuddin, "Kenapa?" gitu kan. Anak buahnya ketakutan. Hananjuddin marah dong gitu kan, sebagai komandan marah gitu kan. "Kalian kalau takut kembali aja udah ke markas. Biar saya sendiri yang pergi ke jembatan," kata Hananjuddin. Akhirnya karena ngelihat komandannya itu geram, para pasukan ngikutin Hananjuddin. Ngikutin dari belakang gitu kan. Baru ngikutin gitu kan. Tahu-tahu para pasukan Hananjuddin ini udah kabur. Karena ngelihat pasukan besar-besar itu berbaris menjuruskan bedil kunonya gitu kan pada mereka. Bedil itu senjata gitu, tembakan. Lalu Hananjuddin sendiri nggak sadar, ternyata Hananjuddin udah ditinggal sendirian sama anak buahnya. Gitu. Ketika lawan Belanda aja gitu kan, pantang mundur sejengkal. Ini ngelihat beginian aja langsung ngacir gitu kan dalam benak si Hananjuddin gitu kan. Hananjuddin ini dihadang tentara yang berseragam militer Jawa kuno. Memang terkesan gaib gitu kan. Sementara Hananjuddin yang meneruskan langkahnya baru sadar kan. Ternyata udah nggak ada itu kan, teman-temannya Hananjuddin ini udah nggak ada di belakang gitu kan. Akhirnya Hananjuddin pun beranikan diri. Hananjuddin berseru kepada pasukan itu. Setelah sejenak Hananjuddin itu membaca istighfar. Hananjuddin memberikan salam, "Assalamualaikum. Saya Hananjuddin, komandan pertahanan di wilayah Watulimo. Kami bermaksud baik.
menyelamatkan rakyat dan alam daerah ini, gitu kan, kata Hanan Judin kepada orang-orang gaib itu tuh, untuk mempertahankan daerah ini dari penjajahan Belanda. Tolong bantulah perjuangan kami menegakkan kemerdekaan Indonesia. Saya yakin kalian di pihak kami karena perjuangan sudah dilakukan, kata ya, sejak zaman nenek moyang, sejak zaman Sultan Agung Raja Mataram. Kami hanya melanjutkan cerita-cerita orang tua kita dulu. Saya minta kalian untuk memaklumi, kata Hanan Judin kepada orang-orang gaib itu. Kami memutus jembatan penghubung desa ini demi keselamatan rakyat Watu Limo. Terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum. Tak lama seruan itu, pasukan gaib tersebut pergi, gitu kan? Pergi. Besoknya ketika anak buah Hanan Judin itu melanjutkan upaya peledakan jembatan, uniknya percobaan pertama bom yang dirakit dan ditanam meledak dan langsung merobohkan jembatan tua tersebut. Saya jadi teringat salah satu pesan dari guru saya, gitu, ketika mengadakan selamatan, gitu kan. Kalau istilah selamatan itu dalam Islam itu misalnya kita nempatin rumah baru, gitu kan, atau kita baru dapat rezeki, gitu kan, kita kumpul bareng-bareng, kita baca doa, gitu kan, kita bersyukur dari rezeki kita ini bisa jadi manfaat, bisa berkah buat kehidupan kita. Mungkin di agama-agama yang lain pun ada mungkin istilah selamatan seperti orang-orang Islam, gitu kan. Guru saya itu bilang, gitu kan, ketika mengadakan selamatan itu jangan selain kita bersyukur, selain kita mengharap manfaat dan keberkahan dari misalnya nempatin rumah baru, gitu kan, dari rumah baru ini, gitu kan, jangan ada niatan kita ini buat ngusir mereka, gitu kan, makhluk-makhluk gaib gitu kan, jangan ada niatan buat ngusir mereka. Ya udahlah, kata guru saya gitu, ya udah kita biar tinggal di sini sama-sama dalam artian mereka hidup di alam mereka, tidak mengganggu kita, gitu kan. Kita hidup di alam kita dan enggak ngeganggu mereka, gitu kan. Karena kita sama-sama makhluk ciptaannya, gitu kan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika guru saya bilang begitu, oh, artinya kita harus saling menghormati lah. Karena yang hidup di dunia ini bukan cuma kita sebagai manusia, tapi banyak. Ada hewan kan, ada tumbuhan, gitu kan. Makanya kalau kita lewat, gitu kan, misalnya ada orang yang bisa ngelihat, gitu kan, lewat ke tempat misalnya sepi padahal nggak ada apa-apa, orang itu suka ngingetin, gitu kan, permisi, pencet klakson, gitu kan, di situ banyak makhluknya, begini begitulah, gitu kan. Ya mungkin kalau kita lagi jalan, gitu kan, tahu-tahu ada makhluk gituan lewat, ada yang pakai jubah gitu, sing, atau ada yang lompat-lompat, gitu ya. Ya mungkin mereka juga permisi, gitu kan, sama kita. Mungkin dari cerita yang sudah diceritakan, apa yang bisa kita ambil manfaatnya? Yaitu kita bisa saling menghormati satu sama lain. Kita harus sayang sama semua makhluk. Saya teringat ketika dulu saya sekolah, saya belajar salah satu kitab yaitu kitab Usfuriyah. Di situ ada hadis Nabi yang begini, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamku man fis sama. Jadilah orang yang penyayang, maka kamu akan disayangi oleh Tuhanmu. Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi oleh para penduduk langit. Artinya kita sebagai manusia, kita harus bisa menyayangi semuanya. Ada hewan, ada tumbuhan, ada makhluk, tapi sayang dengan porsinya masing-masing. Mungkin hanya itu, semoga bermanfaat. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum.